Pernah gak jari kamu nyeri dan gak bisa dilurusin? Bahkan jari kamu bisa diluruskan kalau bantuan dari tangan yang berbeda. Itu yang dinamakan trigger finger atau kalau di jempol trigger thumb. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Simak video ini sampai habis ya. Halo, saya Ahmad Mutakin Alim. Saya adalah seorang dokter spesialis anestesi dan ahli intervensi nyeri. Trigger finger atau trigger thumb adalah kondisi ketika salah satu atau beberapa jari kita tertekuk dan sulit diluruskan. Ini terjadi karena ada jepitan di pangkal jari kita. Mudahnya, jari kita itu kondisinya tertekuk begini, tetapi sulit diluruskan, oleh karena itu butuh bantuan tangan yang lain untuk meluruskan. Atau kadang-kadang didiamkan dulu beberapa saat, baru bisa diluruskan sendirinya. Jadi trigger finger ini terjadi karena adanya jepitan yang bisa karena pembengkakan di organ tertentu bagian dari tendon jari. Sehingga ruangan atau lorong jari di dalam sana itu sesak. Pembengkakan itu bisa diakibatkan karena peradangan yang timbul karena tekanan atau kerja terus-menerus atau overuse dan membuatnya trauma. Kepalanya membengkak kemudian sempit, tidak bisa diluruskan. Untuk mencegah timbulnya trigger finger, kita harus dapat melakukan kontrol risiko dan juga menghindari penggunaan jari secara berlebihan. Saat beraktivitas, berilah jeda istirahat untuk merelekskan tangan. Kalau tetap harus bekerja, gantian tangan satunya. Misalnya Anda sering mengulek sambal atau melakukan tindakan pekerjaan yang lain, perlulah kita menyediakan waktu untuk jeda agar tidak terforsir jari-jari kita. Secara umum, trigger finger tidak berbahaya, kecuali terjadi infeksi lama yang didiamkan. Hanya saja, trigger finger ini pasti akan mengganggu aktivitas dan bikin kesel sih. Apalagi saat bangun tidur, kadang jari kita tiba-tiba nggak bisa lurus, lalu harus didorong gitu. Dan trigger finger ini mengganggu karena biasanya disertai dengan rasa nyeri. Kamu bisa mengkonsumsi obat anti radang. Tapi kalau kamu merupakan pasien diabetes tentu harus berhati-hati ya, karena obat itu akan menaikkan gula darah. Selain itu kamu bisa melakukan injeksi steroid atau injeksi proloterapi misalnya, karena akan sangat membantu jarimu untuk pulih. Banyak pasien yang cukup dengan tindakan ini sudah sembuh. Atau kamu juga bisa mengkombinasikan antara injeksi intervensi dengan fisioterapi. Kalau memang tidak ada respon terhadap obat-obatan, tidak respon terhadap intervensi atau injeksi, bisa dilakukan operasi oleh dokter ortopedi. Ya, banyak yang takut operasi ya memang dengan alasan apapun. Ada yang karena memang kondisi kesehatan yang lain, ada yang usia lanjut, ada yang soal biaya, ada juga yang betul-betul hanya takut karena operasi, itu serem gitu gambarannya.
Nah, yang bisa kita lakukan pertama bisa menggunakan obat dulu seperti tadi saya jelaskan. Minum obat barangkali bisa memperbaiki. Yang kedua, dilakukan latihan fisioterapi. Sebetulnya tutorial di YouTube juga banyak. Itu bisa membantu. Bila memang masih terus terjadi trigger finger itu, pilihan yang cukup baik adalah kita intervensi nyeri. Tindakan intervensi ini adalah memasukkan obat ke dalam bagian dari tendon atau bagian dari jari kita ada di sini. Nanti dimasukkan diinjeksi, diberi obat di situ untuk menghilangkan jepitan, mengurangi jepitan, mengurangi pembengkakan sehingga ini lancar kembali. Begitu ya. Iya, tradisional ini maksudnya mungkin minum minuman herbal atau latihan gitu ya. Kalau yang dimaksud adalah minuman-minuman herbal mungkin bisa cari info mengenai makanan yang anti-inflamatori. Jadi makanan yang mengatasi peradangan. Misal salah satu yang mengandung zat anti radang kunyit itu. Tapi saya tidak ahli ya soal herbal. Kemudian menghindari makanan yang pro-inflamatori, sebaliknya kan, yaitu makanan-makanan yang menyebabkan peradangan di seluruh tubuh, misalnya gluten. Kemudian untuk latihan ada latihannya, nanti bisa dibuka di YouTube juga ada latihan bagaimana mengurangi gejala trigger finger. Demikian. Oke, trigger finger secara umum tidak berbahaya, tetapi bila didiamkan, berlanjut, apalagi ada komorbid, ada penyakit yang lain, misalnya diabetes, itu bisa, memang angkanya tidak terlalu besar, tapi ada kejadian dia permanen, menjadi permanen tidak bisa diluruskan. Ini yang jelas akan mengganggu kita. Kemudian kalau periksa kemana, yang bisa mengatasi ini salah satunya dokter ahli intervensi nyeri. Di situ akan diperiksa, dilihat bentuk tendonnya seperti apa, jepitannya seperti apa, kemudian akan dilakukan tindakan, misalnya memasukkan obat ke dalam bagian tertentu, begitu. Kemudian bisa juga dilakukan pembebasan secara non-operatif biar terbebaskan tendonnya. Kemudian dimasukkan zat-zat tertentu untuk mempermudah jari itu bisa lurus kembali. Ke operasi bisa ke dokter ortopedi. Demikian kira-kira poli mana saja yang bisa Anda kunjungi. Ya, secara umum yang memiliki faktor risiko itu pertama, perempuan lebih berisiko 2 hingga 6 kali lipat dibanding laki-laki. Kemudian dewasa muda itu sampai dengan usia lanjut ya, mulai dewasa muda sampai usia lanjut. Kemudian yang memiliki diabetes itu bisa berlipat-lipat bahkan dibandingkan dengan orang yang tidak punya diabetes. Kemudian yang terakhir adalah orang yang bekerja banyak menggunakan jari. Musisi misal itu, atau mengetik, kalau dulu mengetik pakai mesin ketik itu menggunakan jari sangat keras ya. Nah, semua faktor risiko itu meningkatkan kejadian trigger finger pada seseorang. Apalagi faktor risiko itu kombinasi perempuan dengan diabetes mellitus, usia setengah baya ke atas, apalagi pekerjaannya dengan jari, itu akan meningkatkan berlipat-lipat kali. Demikian. Oke, tadi seputar trigger finger. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tulis di komen. Kalau mau mengikuti lebih lanjut, bisa subscribe. Tapi tidak harus. Nggak subscribe juga nggak apa-apa. Kalau suka di like, nggak suka, nggak di like juga nggak apa-apa. Yang penting kita bisa ketemu lagi di waktu dan gelombang yang sama di channel kita ini. Dadah!